Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 191 hingga 193. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. 2. Penggunaan teorema Pitagoras. 1. Penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar. Tujuan: menemukan berbagai ukuran panjang ruas garis pada bangun datar dengan menggunakan teorema Pitagoras. Mencari panjang diagonal dan tinggi segitiga. Q. Di sini ada gambar kalkulator ya. Jadi nanti untuk mengerjakan soal Q ini kita diperbolehkan menggunakan kalkulator. Oke. Sebuah batang pohon berdiameter 20 cm akan dipotong menjadi sebuah balok kayu yang penampangnya berbentuk persegi. Coba pikirkan berapa sentimeterkah sisi persegi itu? Bagaimana caranya memotong pohon ini agar dapat dihasilkan balok kayu yang paling tebal? Oke, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini adalah kayunya, Dek, masih gelondongan gitu ya. Tapi kayu ini mau dipotong sehingga menghasilkan bentuk persegi kayak gini ya. Baloknya itu berbentuk persegi dengan panjang diameter kayunya adalah 20 cm. Oke, berarti ini nanti bisa kita gambar ulang ya bentuk perseginya dengan panjang. Berarti ini kalau persegi ini kita namakan sebagai diagonalnya. Panjang diagonalnya 20 cm. Nah, kita disuruh mencari berapa sih panjang sisi persegi ini ya. Panjang sisi persegi di sini kan semuanya pasti sama ya. Namanya juga persegi, berarti keempat sisinya kan pasti sama. Nah, ada juga petunjuk pengerjaan di bawahnya tuh, Dek. Kita baca sekalian ya. Ini, untuk menghasilkan potongan balok yang paling tebal, panjang diagonal persegi harus sama dengan ukuran diameter batang pohon tersebut. Jadi benar ya, ini diameter batang pohonnya sekaligus sebagai diagonal perseginya. Kemudian kita misalkan panjang sisi persegi adalah X cm. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka berlaku persamaan berikut. X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Oke, di sini nanti akan Kak Sarita kasih tahu dari mana sih dapat X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Setelah itu nanti kita selesaikan sehingga kita mendapat nilai dari X-nya ini. X ini tadi adalah panjang sisi persegi. Memang itu kan yang dicari ya. Nah, seperti ini deh caranya. Oke, di sini udah Kak Sari gambar ulang ya. Ini bentuk persegi kita. Nah, tadi panjang diagonal perseginya adalah 20 cm ya kan? Terus panjang sisi perseginya dimisahkan sebagai X. Berarti ini X cm. Otomatis yang sebelah sini juga X cm ya. Semuanya ini juga X cm, ini X cm. Nah, sekarang lihat segitiga yang ini deh, yang Kak Sari arsir ini aja. Ini adalah segitiga siku-siku, ya kan? Karena segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras yang berbunyi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk A dan B ini adalah sisi tegak dan sisi alasnya. Jadi kalau A kuadrat berarti yang ini aja kita anggap ini sebagai A-nya. A-nya berapa? A-nya adalah X. Berarti A kuadrat tentu saja X kuadrat. Ditambah B-nya ini kita anggap sebagai sisi alasnya ini. B-nya berapa? X ya, X cm. Kalau gitu B kuadrat berapa? Tentu saja X kuadrat juga. Jadi ini dikuadratkan, maka X-nya juga harus dikuadratkan ya. Terus sama dengan C kuadrat. C-nya itu yang mana? C-nya itu sisi miring pada segitiga siku-siku. Nah, sisi miringnya berapa cm? 20 cm. Karena ini C-nya dikuadratkan, berarti 20-nya juga harus dikuadratkan. Dari situlah dapat X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 20 kuadrat ya. Nah, sekarang kita selesaikan. X kuadrat tambah X kuadrat ini kayak gini bacanya, Dek. 1X kuadrat ditambah 1X kuadrat
kuadrat. Jadinya berapa X kuadratnya? 2 ya. Gini nulisnya, 2X kuadrat. Sama dengan 20 kuadrat itu 20 kali 20 ya. Hasilnya adalah 400. Oke, 2X kuadrat sama dengan 400. Kalau gitu X kuadratnya saja sama dengan ya 400 dibagi 2. Berapa 400 dibagi 2? Yaitu 200. Oke, X kuadrat sama dengan 200. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai X-nya saja, caranya kayak gini deh. X-nya ini sama dengan akar dari 200 gitu ya. Tadinya X kuadrat menjadi X, berarti 200-nya menjadi akar 200. Disederhanakan, berarti X sama dengan akar 200 itu bisa dipecah menjadi akar 100 kali akar 2. Bener ya? 100 kali 2 kan 200. Berarti akar 100 kali akar 2 ya akar 200. Sehingga X sama dengan berapa? Akar 100 adalah 10. Akar 2 tetap akar 2. Seperti ini hasilnya. X sama dengan 10 akar 2. Satuannya ini sentimeter. Oke, sudah dapat ya. Kita tadi ditanya apa sih? Coba pikirkan berapa sentimeterkah sisi persegi itu? Bagaimana caranya memotong pohon ini agar dapat dihasilkan balok kayu yang paling tebal? Oke, kita sudah menjawab ya. Berapa sentimeterkah sisi persegi itu? Jawabannya adalah 10 akar 2 sentimeter. Nah, terus ini tadi fungsi kalkulatornya buat apa? Untuk menghitung deh akar 2 itu berapa sih? Atau untuk menghitung 10 akar 2 itu berapa sih sebetulnya? Nah, ini kita hitung menggunakan kalkulator. Caranya kayak gini deh. Oke, ambil kalkulatormu, boleh kalkulator di HP aja ya. Terus kamu masukkan ini 10 ya. Oke, 10. Terus kali. Nah, akar 2 kalau punya Kak Sari itu buka di sini. Terus ada tanda akar ini kan. Terus kamu pencet 2. Oke, tuh 10 kali akar 2. Terus pencet sama dengan, maka ketemu hasilnya adalah 14,1421356 dan seterusnya. Nah, kita ambil satu angka di belakang koma aja ya. Jadi 14,1 gitu. Ketemu ya, X-nya sama dengan 14,1 cm. Siap. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 14,1 cm. Oke, seperti itu deh untuk mengerjakan yang Q. Sudah ya. Nah, kalau menjawab yang ini, bagaimana caranya memotong pohon ini agar dapat dihasilkan balok kayu yang paling tebal? Sebenarnya jawabannya di sini deh. Cara memotongnya dengan membentuk persegi ya, di mana panjang diagonal perseginya itu harus sama dengan panjang diameter lingkarannya atau diameter pohonnya itu tadi. Seperti itu ya. Ini nih kata-katanya. Nih, untuk menghasilkan potongan balok yang paling tebal, ini syaratnya. Panjang diagonal persegi harus sama dengan ukuran diameter batang pohon tersebut. Oke, itu boleh kamu salin ulang untuk menjawab pertanyaan yang ini. Yang bagaimana ini, ya? Sip. Nah, sekarang soal Q sudah beres. Kita lanjut ke soal 1 di bawahnya. Soal 1. Hitunglah panjang sisi persegi pada Q dan bulatkan hasilnya hingga 1 tempat desimal. Kita sudah dong ya. Kita kan tadi sudah menghitung panjang sisi persegi pada Q dan kebetulan sudah kita bulatkan hasilnya hingga 1 tempat desimal, yaitu ini tadi deh. 14,1 cm. Tinggal kita salin aja ya. Nih, panjang sisi persegi pada Q sama dengan 14,1 cm. Alhamdulillah, soal 1 sudah beres. Nah, sekarang ada contoh 1 dan penyelesaian. Ini untuk membantu kita mengerjakan soal 2. Kita lanjut ya ke soal 2.
baca dulu perintahnya. Soal 2, tentukan panjang diagonal sebuah persegi yang panjang sisinya 6 cm. Oke, petunjuknya ada di contoh 1 dan penyelesaiannya ini, Dek. Lagi-lagi ada gambar kalkulator, berarti kita boleh menghitung pakai kalkulator ya. Kita lihat dulu contoh 1. Hitunglah panjang diagonal dari sebuah persegi yang panjang sisinya 5 cm. Nyatakan hasil perhitunganmu itu dengan pembulatan sampai ke satu tempat desimal. Satu tempat desimal itu maksudnya satu angka di belakang koma. Ya, nah penyelesaiannya ini kita misalkan panjang diagonal adalah x cm. Yang ini nih diagonal, tuh panjangnya x cm. Dengan teorema Pitagoras, x kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 50. Nah, ini menggunakan teorema Pitagoras tadi ya. Bunyinya kan kayak gini, Dek. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti ini A kuadratnya 5 kuadrat. Tambah B kuadratnya 5 kuadrat juga. Nih, 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berapa 5 kuadrat tambah 5 kuadrat? 5 kuadrat kan 25. Ditambah 5 kuadrat lagi 25. Berarti 25 tambah 25 adalah 50 ya. Jadi ketemu X kuadrat sama dengan 50. Yang dicari bukan X kuadrat, melainkan X saja. Karena X saja berarti caranya gini. Karena X lebih dari 0 itu maksudnya positif, berarti X sama dengan akar 50. Tadi kan X kuadratnya sama dengan 50. Nih, kalau Kak Sari tulis kayak gini, Dek. X kuadrat kan sama dengan 50. Berarti kalau X saja gimana? Supaya kuadratnya ini hilang, maka 50-nya ini harus diakar ya. Ini persis seperti pengerjaan Q tadi, Dek. X kuadrat sama dengan 50, berarti X sama dengan akar 50. Terus X sama dengan, nah akar 50 ini kita pecah menjadi akar 25 kali akar 2. Cek dulu, benar ya, 25 kali 2 adalah 50. Jadi akar 50 itu ya akar 25 kali akar 2. Sehingga ketemu X sama dengan berapa? Akar 25 adalah 5 kali akar 2 tetap akar 2. Nih, X sama dengan 5 akar 2. Ini kalau kita lihat tuh, X sama dengan 5 akar 2, ya kan? Nah, terus ini menggunakan kalkulator nih. Jika akar 2 sama dengan 1,414 dan seterusnya, maka 5 akar 2 sama dengan 7,070. Dibulatkan menjadi 7,1. Ya. Kesimpulannya, kalau panjang diagonal atau kalau panjang sisi perseginya adalah 5, maka panjang diagonalnya adalah 5 juga, tapi ada akar 2-nya. Oke, terus 5 akar 2 dihitung sehingga ketemu 7,070. Nah, sekarang soal kita, soal 2 ini, kalau panjang sisi perseginya adalah 6 cm, kira-kira nanti panjang diagonalnya berapa? Ada yang sudah bisa nebak? Kalau yang nebak jawabannya adalah 6 akar 2 cm, iya, jawaban kamu betul, Dek. Tapi kalau yang belum bisa nebak, nggak apa-apa, Kak Sari tunjukin langkah-langkahnya ya, sampai ketemu 6 akar 2 cm. Ini dia. Siap ya, kita mau mengerjakan soal 2. Nah, di sini sudah Kak Sari buat sebuah persegi dan Kak Sari gambar juga diagonalnya ya, diagonal persegi tersebut. Terus diketahui panjang sisinya 6 cm kan, yang ditanya adalah panjang diagonalnya. Oke, panjang sisinya 6 cm, berarti sisi yang ini 6 cm, sisi yang di sini juga 6 cm. Nah, panjang diagonalnya kita misalkan sebagai X, berarti X cm gitu ya. Terus lihat segitiga yang di sini deh, yang Kak Sari arsir. Ini adalah segitiga siku-siku, ya kan? Karena segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras yang berbunyi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, A sama B yang mana? A-nya yang ini berarti 6, B-nya yang ini berarti 6 juga. Kalau gitu A kuadrat tambah B kuadrat adalah 6 kuadrat
tambah 6 kuadrat. Sama dengan C kuadrat. C-nya yang mana? C-nya itu sisi miring ini deh, atau diagonal perseginya tadi. Sepanjang berapa? X. Berarti C kuadrat adalah X kuadrat ya, kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. 6 kuadrat itu kan 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36. Ditambah 6 kuadrat lagi, ya 36. Sama dengan X kuadrat. Nah, 36 tambah 36 adalah 72 ya. 72 sama dengan X kuadrat. Oke, sampai sini. 72 sama dengan X kuadrat. Atau kalau mau ditukar tempatnya boleh, biar kita nggak bingung. X kuadrat sama dengan 72, ya kan? Nah, sekarang kalau mau mencari X-nya saja, kuadratnya dihilangkan, caranya gimana? Ya udah, ini jadi X, ini tetap sama dengan 72-nya menjadi akar 72 gitu ya. Nah, X sama dengan akar 72, berarti X sama dengan akar 72-nya kita pecah menjadi akar 36 kali akar 2. Selalu kali akar 2 ya. Nah, sehingga X sama dengan berapa? Akar 36 itu kan 6. Berarti 6 kali akar 2. Akar 2 ya tetap akar 2. Nah, sebenarnya sampai sini aja udah ketemu. X sama dengan 6 akar 2. Nih, berarti X-nya ini sama dengan 6 akar 2 cm. Tapi kalau mau dihitung pakai kalkulator, boleh. Caranya kayak tadi ya. Ini Kak Sari netralin dulu ya. Nah, sekarang 6 pencet kali terus akar, ya kan? 6 kali akar terus 2. Nah, gini, 6 kali akar 2. Pencet sama dengan, ketemu hasilnya 8,48528 dan seterusnya. Kita bulatkan satu angka di belakang koma. Caranya 8-nya ini karena dia bilangan besar masuk ke angka 4. 4-nya berubah menjadi 5. Caranya kayak gitu ya. Jadi 8,48528 dan seterusnya kalau dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma menjadi 8,5. Oke, kita tulis di sini X sama dengan 8,5. Satuannya cm. Yeay, sudah ketemu ya untuk soal 2. Jadi panjang diagonal persegi tersebut adalah 8,5 cm. Alhamdulillah, soal 2 beres. Tuh, tadi yang nebak jawabannya 6 akar 2 bener banget ya. Ini juga sudah kita buktikan ya, ketemu 6 akar 2. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, 192. Halaman 192 ada soal 3. Kita kerjakan. Tentukan panjang diagonal sebuah persegi yang panjang sisi-sisinya adalah A cm. Dari pertanyaan ini, apakah yang dapat kita simpulkan tentang hubungan antara panjang diagonal dan panjang sisi sebuah persegi? Oke, jadi di sini persegi, panjang sisinya A cm. Berarti yang ini A cm, yang sini juga A cm. Maka panjang diagonal persegi tersebut berapa? Hayo. Nah, tadi kan kita seperti punya pola gitu ya, Dek ya. Nih, tadi kalau yang di contoh halaman 191 tadi, ketika sebuah persegi memiliki panjang sisinya 5 cm, ya, maka panjang diagonalnya berapa? Masih ingat? Yaitu 5 akar 2 cm. Ini kalau masih dalam bentuk akar gitu ya. Kemudian dari soal 2 di halaman 192 tadi, kalau persegi yang panjang sisinya 6 cm ya, 6 cm, maka panjang diagonalnya tadi sudah kita tebak juga, yaitu 6 akar 2 cm. Nah, kalau 5 akar 2, kalau 6 akar 2. Nanti kira-kira kalau 7, panjang sisinya 7,
diagonalnya berapa? Betul, 7 akar 2. Kalau panjang sisinya 10, ya, ini 10, ini 10, maka panjang diagonalnya berapa? 10 akar 2. Selalu gitu, tinggal dikalikan akar 2 aja. Nah, maka kalau sebuah persegi panjang sisinya adalah A, ini juga A, diagonalnya berapa panjangnya? Tentu saja A akar 2 cm gitu ya. Kita kan sudah tahu polanya. Nah, sekarang dari pertanyaan ini apakah yang dapat kita simpulkan tentang hubungan antara panjang diagonal dan panjang sisi sebuah persegi? Kesimpulannya seperti ini, Dek. Kesimpulan untuk soal 3 ya. Kesimpulan, jika panjang sisi sebuah persegi adalah A cm, maka panjang diagonalnya adalah A akar 2 cm. Seperti ini kesimpulannya ya. Artinya nanti kalau misalnya panjang sisinya diganti berapapun, maka panjang diagonalnya ya selalu mengikuti, terus diikuti akar 2. Maksudnya misalnya panjang sisinya nih diganti 25, maka panjang diagonalnya adalah 25 akar 2. Nah, menghitung 25 akar 2 kan bisa pakai kalkulator tadi ya, Dek ya, atau dihitung manual juga bisa. Akar 2 itu nilainya 1,414 dan seterusnya itu tadi ya. Tinggal dikalikan dengan angka yang ada di sini. Paham ya? Sip. Ini sudah selesai untuk soal 3. Seperti ini ya menjawabnya. Oke. Panjang diagonalnya adalah A akar 2. Kesimpulannya kalian ikutin aja kalimatnya Kak Sari di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 4 di bawahnya. Soal 4. Hitunglah luas segitiga ABC pada contoh 2. Berarti untuk mengerjakan soal 4 ini kita harus lihat contoh 2. Contoh 2 ada di atasnya tuh, Dek. Yang ini ya, contoh 2. Lagi-lagi ada tanda kalkulatornya. Yeay, berarti kita bisa menghitungnya menggunakan kalkulator. Kita baca dulu ya, contoh 2. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8 cm. Oke, tentukan tinggi segitiga tersebut dan bulatkan hasil perhitunganmu hingga 1 tempat desimal. Siap. Cara, buatlah garis AH yang tegak lurus sisi BC dan melalui titik A. Kemudian gunakan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku AHB. Kita lihat dulu ya. Ini deh gambarnya. Ini adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga ABC. Karena sama sisi berarti ketiga sisinya panjangnya sama ya. Kalau panjangnya AB 8 cm, berarti panjangnya BC juga 8 cm. Nah, kalau BC 8 cm, berarti panjang dari B ke H ini berapa? Ya, setengahnya. Setengahnya 8 adalah 4. Jadi panjangnya BH ini 4 cm. Nah, terus tadi kita diarahkan untuk menarik garis dari titik A ke titik H ya, sehingga menjadi garis AH ini. Garis AH ini adalah tingginya segitiga ABC. Nah, dilambangkan dengan H cm. Ini yang harus kita hitung pada contoh 2. Berapa sih tingginya ini? Tinggi segitiga ABC ini berapa sih gitu. Menggunakan apa? Menggunakan teorema Pythagoras, karena lihat segitiga ABH di sini adalah segitiga siku-siku, ya kan? Kalau segitiga siku-siku bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kita baca penyelesaian. Jika garis AH melalui titik A dan tegak lurus sisi BC, maka AH merupakan garis tinggi. Betul ya, AH ini merupakan garis tinggi. Misalkan panjang AH adalah H cm. Oke. Titik H merupakan titik tengah sisi BC. Yang ini loh. Dengan
ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh H kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Nah, ini dari mana nih? Dari sini, Dek. Teorema Pythagoras itu berbunyi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan Kak Sari nunjuknya ya. Sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat harus sama dengan sisi miring kuadrat ya. Jadi ini sebagai A-nya, ini sebagai B, ini selalu sebagai C. Pokoknya C itu selalu yang sisi miring. Nah, berarti benar H kuadrat ditambah ini tadi panjang BH berapa? 4 ya. Berarti 4 kuadrat sama dengan sisi miringnya 8 kuadrat. Tuh, H kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Nah, sekarang dilanjutkan. Ini dapat H kuadrat sama dengan 48 dari mana? Coba kita tulis. Ini ya, kalau Kak Sari tuliskan ya. H kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Berarti H kuadrat tambah 4 kuadrat itu kan 4 kali 4 ya, yaitu 16. Sama dengan 8 kuadrat adalah 8 kali 8 ya, 64. Nah, sekarang H kuadrat tetap di sebelah kiri sama dengan 64-nya tetap di sebelah kanan. Nah, ini deh, positif 16-nya kita pindah ruas. Nah, kita tahu kalau dipindah ruas tandanya harus berubah. Tadinya dia positif berubah menjadi negatif ya. Berarti positif 16 dipindah ruas ke sini menjadi negatif 16. Atau nanti dibaca 64 kurangi 16. Sehingga H kuadrat sama dengan berapa? 64 kurangi 16, tentu saja 48. Nah, dari situlah diperolehnya nih H kuadrat sama dengan 48. Kalau dilanjutkan, H kuadrat sama dengan 48, berarti H-nya sama dengan berapa? Kalau mau menghilangkan kuadratnya, berarti ini harus diakar ya. Berarti akar 48. Nah, H sama dengan akar 48, berarti boleh dipecah H sama dengan, nah, akar 48 itu kita pecah menjadi akar 16 kali akar 3. Loh, Kak Sari, dari tadi kan kalau mecahnya itu selalu kali akar 2, akar 2. Kenapa kok sekarang kalinya akar 3? Karena kalau misalnya akar 48 ini kita pecah menjadi akar 24 kali akar 2, akar 24 itu kan nggak ada yang pas, nggak ada yang bulat. Makanya kita carikan yang bulat. Yang bulat itu akar 16. Akar 16 berapa, Dek? 4. Ya, jadi kita kalikan aja akar 16 dengan akar 3 sehingga nanti menjadi H sama dengan akar 16 adalah 4 kali akar 3 ya tetap akar 3. Kayak gini. Jadi nggak harus selalu dikali akar 2. Kalau yang selalu dikali akar 2 tadi yang menemukan panjang diagonal persegi. Nah, sekarang kalau bukan menemukan panjang diagonal persegi, boleh diganti dengan akar selain akar 2 ya. Akar 3, akar 5, akar 7 dan seterusnya. Oke, jadi udah ketemu hanya sama dengan 4 akar 3. Mana? Nih ya. Terus 4 akar 3 boleh dihitung menggunakan kalkulator. Nanti ketemu hasilnya 6,928. Atau kalau dibulatkan satu angka di belakang koma menjadi 6,9 saja. Satuannya sentimeter. Kayak gitu. Ya. Sip. Nah, ini adalah contoh 2 untuk menentukan panjang atau garis tinggi pada sebuah segitiga sama sisi. Nah, tapi soal 4 itu kita tidak disuruh menentukan tinggi segitiga, melainkan disuruh menghitung luas segitiga ABC pada contoh 2. Ya udah, kita tinggal menghitung luasnya saja. Nah, kalian ingat rumus luas segitiga itu apa, Dek? Kita tulis di sini ya untuk soal 4 sambil mengingat-ingat rumus luas segitiga. Nih, Kak Sari tulis. Oke. Luas segitiga
Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti sama dengan setengah kali. Nah, segitiganya adalah segitiga ABC yang di sini. Alasnya itu yang mana? Alasnya itu yang ini, Dek, dari titik B sampai ke titik C. Hati-hati, dari B sampai C. Inilah alasnya. Nah, panjangnya BC berapa? Panjangnya BC sama dengan panjangnya AB. Kenapa? Karena ini kan segitiganya segitiga sama sisi. Berarti semua sisinya panjangnya sama. Kalau AB 8 cm, maka BC juga 8 cm. Berarti ini alasnya kita tulis ya, yaitu BC kali tingginya. Sekarang tingginya yang mana? Tingginya yang ini, Dek. Ini tadi. Nah, tingginya ini sudah kita ketahui belum? Sudah. Ini tadi ya, 4 akar 3, atau kalau mau pakai yang ini juga boleh, 6,9. Nah, kita tulis dulu pokoknya. Tingginya adalah di sini ya. Oke, nah sekarang tinggal masukin angka-angkanya. Sama dengan setengah kali BC-nya tadi, yang ini kan 8, kali AH-nya adalah yang ini ya. AH itu sama aja dengan H 4 akar 3, atau kalau enggak 6,9. Nah, Kak Sari pakai yang 6,9 aja ya. Oke, nah sama dengan ini. Cara ngitungnya gini, 8-nya boleh dibagi 2 dulu. 8 bagi 2 adalah 4. Tinggal 1 kali 4 kali 6,9. Kayak gitu deh. Hasilnya adalah 27,6. Satuannya cm, tapi karena luas harus dikasih persegi ya. Jadi 27,6 cm persegi. Itulah luas segitiga ABC pada contoh 2. Terjawab ya. Nah, sekarang kita lanjut soal 5 di bawahnya, Dek. Soal 5. Tentukan tinggi segitiga pada gambar di samping jika diketahui panjang sisinya adalah 2A cm. Dari pertanyaan ini, apakah yang dapat kita simpulkan tentang hubungan antara tinggi segitiga dan panjang sisi sebuah segitiga sama sisi? Oke, berarti kita tandain dulu. Pokoknya ini segitiganya adalah segitiga sama sisi loh ya. Artinya panjang ketiga sisi-sisinya sama. Kalau di sini panjangnya 2A cm, maka sisi yang ini panjangnya juga 2A cm. Oke, kalau dari ujung ke ujung ini 2A cm, maka dari ujung sampai ke tengah ini aja berapa? Ya setengahnya. Setengahnya dari 2A. Setengah dari 2A adalah A saja. Oke, nah terus lihat, ini adalah segitiga siku-siku ya kan? Dimana panjang sisi miringnya adalah 2A, panjang sisi alasnya adalah A. Nah, kita disuruh mencari panjang sisi tegaknya. Sisi tegaknya ini sekaligus sebagai tinggi segitiganya. Ini kita misalkan sebagai H cm. Nah, kita disuruh mencari berapa sih nilai H-nya ini ya. Terus nanti sekalian kita simpulkan. Caranya seperti contoh 2 tadi, Dek. Seperti contoh 2, mencari tinggi H di sini ya, atau mencari panjangnya AH ini. Sama persis caranya, menggunakan teorema Pitagoras. Kak Sari bantu seperti ini caranya. Ini kita gunakan teorema Pitagoras dulu, yang berbunyi sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti H kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Kak Sari tulis ya. Soal 5, H kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Kayak gitu deh. Sekarang kita lanjutkan. Ini H kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Hati-hati, berarti 2 sama A nya dikuadratkan semua ya. 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4.
A dikuadratkan hasilnya adalah A kuadrat, kayak gitu. Nah, sekarang H kuadrat tetap kita tulis, sama dengan kita tulis 4A kuadrat juga kita tulis. Nah, terus positif A kuadratnya ini kita pindah ruas. Seperti tadi, kalau dipindah ruas tandanya harus diganti. Positif A kuadrat dipindah ruas berubah menjadi negatif A kuadrat. Oke? Terus H kuadrat sama dengan 4A kuadrat kurangi A kuadrat. Itu hati-hati, bukan A kuadratnya yang hilang. Ini tuh ngitungnya seperti 4A kuadrat kurangi 1A kuadrat. Memang kalau di depan huruf tidak ada angkanya, itu sebenarnya ada angka 1. Ya, jadi 4A kuadrat kurangi 1A kuadrat seperti 4 kurangi 1 kan 3. Berarti 3A kuadrat, kayak gitu deh. Nah, ini masih H kuadrat ya. H kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Kita kan mencari nilai H-nya saja, nggak ada kuadratnya. Kalau gitu kuadratnya harus kita hilangkan. Supaya kuadratnya hilang, ini menjadi H saja, maka yang sebelah sini harus diakar ya. Berarti akar 3A kuadrat. Kayak gitu. Nah, dipecah H sama dengan akar 3A kuadrat itu boleh dipecah menjadi akar A kuadrat yang ini, terus dikali dengan akar 3. Kayak gitu deh ya. A kuadrat dipecah jadi akar sendiri, 3 dipecah jadi akar sendiri. Nah, sekarang H sama dengan akar A kuadrat. Ini kan A-nya kuadrat. Kalau ditarik akar, kuadratnya hilang menjadi A saja. Terus dikali akar 3, ya tetap akar 3. Sudah ketemu. H sama dengan A akar 3. Ya, itu kan yang diminta. Tentukan tinggi segitiga pada gambar di samping. Ya sudah, tinggi segitiga di samping adalah A akar 3. Satuannya ikut, yaitu sentimeter. Selesai. Nah, sekarang dari sini kita tarik kesimpulannya. Kesimpulannya itu gini loh, Dek. Kalau ada sebuah segitiga sama sisi, maka untuk menentukan tinggi segitiganya itu gampang saja. Caranya dengan yang ini. Kita tentukan dulu nilai dari setengah sisinya ini. Panjang setengah sisi, terus langsung kalikan aja akar 3. Kalau ditulis pakai kalimat kayak gini deh kesimpulannya ya. Kesimpulan, sebuah persegi yang panjang sisinya kok sebuah persegi sebuah segitiga sama sisi. Sebentar, Kak Sari ralat dulu ya. Untung pakai pensil, jadi bisa dihapus. Sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah 2A cm gitu ya. Maka tinggi segitiganya adalah, nah kalau panjang sisinya 2A berarti tinggi sisinya adalah A saja, terus dikali akar 3 cm gitu deh kesimpulannya ya. Nah, jadi nanti misalnya nih, misal ada sebuah segitiga sama sisi. Nah, misalnya nih panjang sisinya di sini adalah enaknya berapa ya? 8 deh, 8 cm. Maka tingginya berapa?
Nah, tingginya yang Kak Sari bikin garis putus-putus ini, ya. Maka tingginya adalah, hati-hati, lihat dulu. Kalau panjang sisinya di sini 8, berarti panjang sisi yang ini aja berapa? Setengahnya 8. Setengahnya 8 adalah 4. Nah, kalau udah tahu panjang sisi yang segini, yaitu 4 cm, maka tingginya langsung tahu berapa. Tentu saja 4/3 cm. Gitu. Lagi-lagi contoh ringan-ringan aja. Misalnya ini sebuah segitiga sama sisi ya. Panjang sisinya adalah 12 cm. Nah, tingginya berapa? Kita ditanya tingginya tuh. Ya udah, kalau sisinya ini 12 cm, berarti sisi yang di sini kan juga 12 cm. Kalau gitu dari ujung sampai ke tengah sini aja berapa? Bisa langsung cepet kan ya. Berarti ya setengahnya dari 12, 6 cm. Nah, kalau segini 6 cm, maka tingginya berapa dong? Ya langsung aja 6/3 cm. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi ngitungnya dek, karena kita sudah punya kesimpulan ini tadi. Ya, Kak Sari bacakan ulang kesimpulannya. Sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah 2A cm, maka tinggi segitiganya adalah A/3 cm. Oke, terjawab sudah untuk soal 5. Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 193. Oke, soal 6 ya. Di halaman 193 ada soal 6. Perintahnya, tentukan nilai X dan Y pada segitiga-segitiga berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar ya. Gambar 1, ini dia segitiganya. Kita disuruh menentukan nilai X-nya yang ini dan nilai Y-nya yang di sini. Untuk gambar 2, ini nilai X-nya dan yang di sini nilai Y-nya. Nah, untuk mengerjakan soal 6, gambar 1 dan gambar 2 ini, kita simak dulu contoh 3 deh. Contoh 3 dan penjelasannya di halaman 192. Penjelasan di halaman 192 nanti Kak Sari ulangin lagi aja ya. Kamu bisa baca sendiri, tapi kalau agak-agak kurang paham, dengar penjelasannya Kak Sari ya. Kita lihat dulu contoh 3. Pada gambar berikut ini, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Tentukan panjang sisi AB. Kita lihat dulu segitiga ABC-nya yang di sini ABC. Nah, dia adalah segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya sama kaki. Sama kaki itu artinya panjang sisi-sisinya nih sama. Panjang AB dengan panjang BC ini sama. Kalau AB X cm, berarti BC juga X cm. Ya. Terus yang diketahui apa? Yang diketahui adalah panjang AC-nya di sini, Dek, atau sebagai sisi miring segitiganya. Panjang AC-nya adalah 6 cm. Nah, cara mengerjakan agar kita tahu berapa sih panjang sisi AB? Yang ditanya panjang sisi AB ya. Berapa sih X ini? Kita gunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya yang begini. Ini sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sisi tegaknya berapa cm? X cm. Sisi alasnya berapa cm? X cm. Sisi miringnya berapa cm? 6 cm. Jadi boleh kita tulis kayak gini, Dek. X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Paham ya? Ini X, ini 6. Jadinya X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, seperti tadi, X kuadrat tambah X kuadrat berapa? Ini kayak 1x kuadrat tambah 1x kuadrat. Jadinya adalah 2x kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat artinya 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36. Oke, 2x kuadrat sama dengan 36. Kalau gitu x kuadrat saja sama dengan ya 36 bagi 2. 36 bagi 2 adalah 18. Oke, x kuadrat sama dengan 18. Berarti kalau x saja sama dengan ya akar dari 18.
Nah, akar 18 bisa kita pecah menjadi akar 9 kali akar 2. Cek dulu, benar kan ya? 9 kali 2 itu 18. Benar. Nah, sehingga X sama dengan akar 9 adalah 3 kali akar 2 adalah tetap akar 2. Ketemu deh, X sama dengan 3 akar 2. Sama nggak dengan yang di sini? Sama banget nih. 3 akar 2 ya. Nah, maka AB adalah 3 akar 2 cm. Benar ya? X tadi adalah AB. Jadi ketemu ya, karena X-nya adalah 3 akar 2, maka AB sama dengan 3 akar 2 cm. Kayak gini deh. Ini kalau menggunakan teorema Pitagoras. Kalian sudah terampil. Nah, tetapi kali ini Kak Sari mau perkenalkan sedikit tentang perbandingan pada segitiga istimewa. Segitiga istimewa yang dimaksud salah satunya adalah segitiga siku-siku sama kaki yang seperti ini deh. Nih ya, segitiga siku-siku sama kaki, dimana dia salah satu sudutnya adalah siku-siku dan panjang kedua sisinya adalah sama. Namanya juga sama kaki ya. Jadi panjang sisi yang ini sama dengan panjang sisi yang di sini. Nah, kalau ada segitiga istimewa seperti ini yang sudutnya 90 derajat, 45 derajat, 45 derajat, maka perbandingannya itu kayak gini deh. Sisi tegak banding sisi alas banding sisi miring adalah 1 banding yang ini juga 1 banding yang miringnya adalah akar 2. 1 banding 1 banding akar 2. Oke, nah ini nanti penjelasannya boleh kamu perhatikan penjelasan guru kalian masing-masing aja ya dek ya. Yang penting untuk contoh 3 ini tadi sudah Kak Sari bantu kerjakan menggunakan teorema Pitagoras. Tetap ketemu juga kan ya, hasilnya sama 3 akar 2. Oke ya. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal 6 yang nilai dari Y dan nilai X ini nanti Kak Sari bisa aja menggunakan teorema Pitagoras atau menggunakan perbandingan yang ini tadi. Pokoknya kalian simak aja. Oke, langsung aja soal 6 gambar 1. Oke, untuk gambar 1, lihat dulu segitiga ABD yang Kak Sari arsir ini deh ya. A, B, D. Jadi segitiganya yang kecil ini. Nah, segitiga itu sudah Kak Sari gambar ulang seperti ini ya. Ini A, di sini B, yang ini D. D-nya ini kan tanda siku-sikunya di sebelah situ. Berarti tanda siku-sikunya juga boleh ditaruh di sebelah sini, Dek. Nih, Kak Sari taruh juga nih ya tanda siku-sikunya. Oke. Nah, terus yang diketahui panjang AB 4 cm, siap. Dan panjang AD Y cm. Nah, ini siku-siku, sudut yang di sini 45 derajat, maka sudut yang di sini juga pasti 45 derajat. Kan persis seperti gambar ini tadi, siku-siku 45 derajat, 45 derajat. Berarti nanti mengerjakan soal ini menentukan nilai Y-nya, kita bisa menggunakan perbandingan di sini 1 banding 1 banding akar 2, atau bisa juga menggunakan teorema Pitagoras. Nah, Kak Sari masih mau menggunakan teorema Pitagoras aja ya. Kayaknya kalian sudah mulai paham dengan teorema Pitagoras. Sekalian aja Kak Sari pakai supaya tambah paham. Nah, untuk menggunakan teorema Pitagoras, kita lihat dulu. AD ini panjangnya sama nggak dengan BD? Sama. Kenapa? Karena ini kan segitiganya segitiga siku-siku sama kaki. Kok tahu kalau ini segitiga siku-siku sama kaki? Padahal nggak dikasih tahu loh Kak. Tahu dong, taunya dari sini deh. Sudutnya ini besarnya sama, 45 derajat, 45 derajat. Berarti panjang sisinya ini juga sama dengan panjang sisinya yang di sini. Kalau gitu, panjang AD adalah Y cm, panjang BD berapa? Sama juga, Y cm. Nah, kalau sudah kayak gini, kita gunakan teorema Pitagoras. Berbunyi, Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ya kan? Tulis Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kita selesaikan. Y kuadrat tambah Y kuadrat berapa Y kuadrat? Tentu saja 2Y kuadrat. Ini kayak 1Y kuadrat tambah 1Y kuadrat.
jadinya 2Y kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat adalah 4 kali 4 ya, 16. Oke, 2Y kuadrat sama dengan 16, berarti Y kuadrat sama dengan 16 bagi 2, yaitu 8. Y kuadrat sama dengan 8, berarti Y sama dengan akar 8. Gitu kan kalau mau menghilangkan kuadratnya, Y kuadrat menjadi Y saja, berarti 8-nya menjadi akar 8. Nah, Y sama dengan akar 8 boleh kita pecah menjadi akar 4 kali akar 2. Y sama dengan akar 4 itu berapa sih? Akar 4 adalah 2 kali akar 2, ya tetap akar 2. Sudah ketemu. Y sama dengan 2 akar 2 cm. Kita tulis di sini. Yeay. Y ini kan ditanya ya. Tuh, tentukan nilai X dan Y pada segitiga-segitiga berikut ini. Nah, untuk gambar 1 kita udah ketemu. Nilai Y sama dengan 2 akar 2. Yes. Nah, sekarang tinggal kita menghitung nilai X. Wow, kalau Y-nya sudah ketemu, nilai X-nya gampang. Kok bisa, Kak? Ya, Kak Sari tunjukin. Gampangnya itu gini, Dek. Lihat ya, pada gambar kita tadi, panjang BD ini adalah Y cm. Ya kan? Panjang BD adalah Y cm. Berarti kalau kita tulis di sini, panjang BD adalah Y cm. Y cm berapa tadi? Ini 2 akar 2. Berarti di sini kita tulis 2 akar 2 cm gitu. Oke? Kemudian kalau kita perhatikan segitiga ABC ya, segitiga yang besar ini adalah segitiga siku-siku, karena di A ini ada tanda siku-sikunya dan di B ini ada tanda 45 derajatnya, maka sudut C pasti juga 45 derajat. Oke, Dek. Karena ini 45 derajat, ini 45 derajat, di sini 90 derajat, maka segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Sama kakinya yang ini, panjang AB sama dengan panjang AC. Nah, karena AB adalah 4 cm, berarti AC juga pasti sama, yaitu 4 cm. Tapi yang ditanyakan bukan AC, Kak. Tenang, yang ditanyakan adalah X. Oke, sekarang kita lihat dulu. Nih, bagian segitiga yang Kak Sari kasih spiral-spiralnya itu ya. Nah, segitiga ADC ini sama persis nggak dengan segitiga ADB? Ya, ADC yang sebelah kanan sama nggak dengan ADB? Sama ya. Jadi karena ini ukurannya 4, ini juga 4, terus ini ukurannya 2 akar 2, maka DC ini ukurannya berapa? Ya sama, 2 akar 2 juga. Oke. Jadi panjang BD 2 akar 2 cm, panjang DC 2 akar 2 cm juga. Berarti panjang dari B ke C berapa? Ya tinggal ditambah aja, 2 akar 2 ditambah 2 akar 2. Hati-hati, 2 akar 2 tambah 2 akar 2 itu sama, seperti 2 bola ditambah 2 bola. Hasilnya berapa? 4 bola, atau kita tulis 4 akar 2 cm gitu deh ya. 2 akar 2 tambah 2 akar 2 bukan 2 akar 4 loh ya, tetapi 4 akar 2. Dah ketemu, maka nilai X adalah 4 akar 2. Alhamdulillah. Gambar 1 soal 6 beres. X dan Y-nya sudah ketemu. Nah, sekarang kita beralih ke gambar 2. Oke, gambar 2, kalau kita perhatikan ini segitiga ABC-nya seperti ini. Kemudian siku-siku di A, sudut B-nya 60 derajat deh. Berarti sudut C-nya berapa? Nah, kita tahu bahwa total sudut dalam pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Maksudnya ini deh, sudut A tambah sudut B tambah sudut C hasilnya harus 180 derajat. Nah, di sini sudut A sudah ada tanda siku-siku. Siku-siku itu artinya 90 derajat. Sudut B 60 derajat. Berarti kira-kira sudut C-nya berapa?
90 tambah 60 kan 150. Nah, 150 tambah berapa supaya jadi 180? Tentu saja tambah 30 ya. Jadi besar sudut C adalah 30 derajat. Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang kita perhatikan segitiga ABD. Yang kecil ini aja, sayang. Oke, segitiga ABD. Ini akan Kak Sari gambar ulang supaya nanti kita mudah mengerjakannya. Kita mau mencari tahu berapa sih nilai Y-nya ini. Y adalah panjangnya AD ya. Kak Sari gambar ulang dulu seperti ini. Oke, ini deh udah Kak Sari gambar ulang ya, segitiga yang kecil yang ini tadi. Nah, ini titik A, B, D. Aku kasih juga di sini A, ini B, ini D. Oke. Untuk A, B, D, sudut-sudutnya ini sudut B 60 derajat. Oke, sudut D karena di sini ada siku-siku, berarti ini juga sama siku-siku ya. Maka ini siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat, Dek? 90 derajat ya. Di sini 90 ditambah 60. Nah, ditambah berapa supaya jadi 180? Otomatis A-nya adalah 30 derajat. Cek dulu, 90 tambah 60 150. 150 tambah 30 pas banget 180 derajat ya. Jadi sudut A-nya ini 30 derajat. Nah, sekarang untuk ukurannya, panjang AB 6 cm. Nih Kak Sari tulis 6 cm. 6-nya aku kasih tanda kayak gini ya, supaya nanti kalau diputer-puter kita nggak bingung ini 6 apa 9 gitu ya. Nah, kenapa mau diputer-puter Kak Sari? Iya, karena Kak Sari mau mengingatkan kalian tentang yang soal 5 tadi, Dek. Soal 5 tadi kan kita membahas tentang segitiga sama sisi. Nah, ini kalau misalnya gambar segitiganya Kak Sari perpanjang kayak gini, Dek. Set, terus ini ku panjangin kayak gini. Ya. Nah, ini ku tarik garis ke titik A yang di atas itu. Oke, maka ini membentuk sebuah segitiga sama sisi, Dek. Nah, kalau segitiga sama sisi, panjang ketiga sisinya sama panjang ya, semuanya sama. Tadi panjang AB berapa? 6. Berarti panjang B, ini Kak Sari kasih huruf K ya. Panjang BK berapa? 6 juga. Nih, BK 6 juga. Nah, kalau gitu panjang B sampai D aja berapa? Masih ingat nggak? Ingat dong, berarti setengahnya dari 6. Setengahnya dari 6 adalah 3. Oke, nah sekarang ini AB 6, BD 3. Masih ingat nggak tinggi segitiganya berapa? Yang kesimpulan tadi loh, dari soal 5 tadi loh, kesimpulannya kan kayak gini. Kalau panjang sisinya adalah 2A, berarti di sini adalah A, maka tingginya adalah A akar 3. Berarti kalau di sini 6, panjang ini adalah 3, maka tingginya adalah 3 akar 3 ya. Nah, ini Kak Sari putar lagi. Kak Sari mau nulis panjangnya AD adalah 3 akar 3 cm. Oke ya, kayak gitu ya, Dek ya. Nah, AD ini apa? Kalau kita lihat, AD ini adalah Y. Yes, berarti kita udah ketemu. Panjang Y-nya berapa? Panjang Y-nya yang ini, 3 akar 3 cm. Ya, tulis deh di sini. Y sama dengan 3 akar 3 cm. Sip. Sekarang tugas kita tinggal satu, menentukan nilai X. X ini adalah panjangnya AC atau panjangnya CA, sama aja. Nah, untuk menentukan panjang X caranya seperti ini. Untuk menentukan panjang X, kita lihat lagi segitiga ABC, segitiga yang besar ini ya. Nah, segitiga ABC ini sudah Kak Sari salin gambarnya, kurang lebih kayak gini kan ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Jadinya segitiga ABC. Oke. Nah, sekarang kita kasih ukurannya. Panjang AB 6 cm. Kita tulis AB 6 cm. Kemudian sudut B 60 derajat, sudut C 30 derajat, dan sudut A 90 derajat atau siku-siku. Kita kasih semua juga ya. Sudut B 60 derajat, sudut
C 30 derajat dan sudut A siku-siku. Oke. Nah, dari sini nanti kita bisa loh menentukan panjangnya AC. AC itu atau X tadi ya. Nah, kayak gini kan. Caranya gimana? Lihat lagi segitiga ABC ini. Nah, kalau misalnya Kak Sari gambar ya, panjang BC-nya ini ku gambar ke sini, kayak gini, Dek. Tapi gambarnya pakai garis putus-putus aja. Nah, terus dari titik ini ku sambungkan lagi ke A, seperti ini. Maka ini sekarang membentuk sebuah segitiga sama sisi juga ya. Jadi panjang sisi BC dengan CU katakanlah dan UB itu semuanya sama panjangnya. Hati-hati, panjang sisi BC berapa? Belum tahu. Panjang sisi CU berapa? Belum tahu. Tapi panjang sisi UB kita bisa tahu. Kok bisa tahu? Iya, kan dari titik A ke titik B panjangnya 6. Otomatis dari titik A ke titik U juga sama, yaitu 6 cm. Nah, berarti panjangnya UB berapa? 6 tambah 6, 12 cm. Sehingga panjangnya BC pun kita tahu. Kan tadi katanya panjang sisi-sisinya sama semua nih. Kalau di sini panjangnya 12 cm, berarti panjang BC juga 12 cm, ya kan? Tapi apakah panjang BC ini perlu kita hitung? Sebenarnya nggak perlu, karena yang ditanya adalah panjangnya AC atau nilai X ini. Ya sekalian aja nggak apa-apa Kak Sari jabarin untuk pembelajaran kalian ya Dek ya. Nah, kalau mau menentukan nilai X sebenarnya gampang aja dari angka 6 ini. Itu loh kita pakai yang di soal 5, kesimpulan yang di soal 5. Masih ingat nggak? Kalau panjangnya di sini dianggap 2A, berarti panjangnya ini adalah A, maka tinggi segitiganya berapa Dek? Tentu saja A akar 3. Masih ingat ya kesimpulannya tadi. Nah, A-nya adalah 6. Berarti A akar 3-nya berapa? Tentu saja 6 akar 3 cm. Nah, berarti udah dapat dong. Kalau gitu nilai X-nya adalah 6 akar 3. Selesai. Ya, tinggal kita pindahkan aja ke sini. X sama dengan 6 akar 3. Kalau X dan Y sebaiknya nggak usah pakai cm ya Dek ya. Karena ini kan nanti sudah dikasih satuan sendiri sama soalnya. Nih ya. Y cm, ini Y cm artinya Y-nya kan 3 akar 3, berarti 3 akar 3 cm. Demikian juga dengan X. X-nya adalah 6 akar 3. Nggak usah pakai cm di sini, karena di sini nanti udah ada cm-nya. Intinya, untuk soal 6 gambar 2 kita sudah ketemu. Nilai Y-nya adalah 3 akar 3 dan nilai X-nya adalah 6 akar 3. Ya, untuk caranya ikutin gambarnya Kak Sari seperti ini. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan terkait soal-soal ini di halaman 191 sampai 193 ini, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau di kolom komentar tanya jawabnya agak susah karena tempatnya terbatas ya, bisa tanya jawab di dalam grup aja. Buat kalian yang mau gabung ke grup, chat aja ke 081 456 109870. Atau kalau yang mau les online sama Kak Sari juga boleh kok. Nomor yang dihubunginya tetap nomor ini. Nah, khusus untuk grupnya ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, karena soal 6 pun sudah selesai kita bahas, sekarang waktunya Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.